yang sangat dicintai Rasulullah dan sangat mencintai Rasulullah, Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah pada saat setelah Rasulullah wafat, ia menemui Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sambil berkata, "Wahai Khalifah, aku minta izin." Minta izin apa? "Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Lalu dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Bilal, ketahuilah, aku tidak akan menurunkan seseorang yang dahulu pernah diangkat oleh Rasulullah seperti engkau, yaitu muadzin Rasulullah SAW." Lalu diulangi, "Wahai Abu Bakar, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Lalu dijawab oleh Abu Bakar, "Tidak, kecuali engkau punya alasan." Lalu alasanmu apa? Engkau tiba-tiba tidak minta izin untuk tidak azan lagi. Lalu Sayyidina Bilal memberikan alasan dengan derai air mata. Sayyidina Bilal melihat ke menara, melihat ke kubur Nabi Muhammad yang dulunya adalah kamar Nabi Muhammad, melihat ke menara dan melihat ke kubur dan sambil berkata, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di saat Rasulullah masih hidup, aku datang ke rumah Rasulullah, membangunkan Rasulullah sambil berkata, 'Wahai Rasulullah, waktu sholat.' Dan kadang Rasulullah pun yang datang kepadaku dan Bilal dan berkata, 'Bilal, waktu sholat.' Dan aku bersama Rasulullah mendekat ke menara dan aku naik, Rasulullah melihatku dan aku menghadap kiblat. Dan sebelum aku melakukan azan, aku selalu menoleh yang di depan itu ada Rasulullah. Dan aku memulai azannya, dan setelah azan aku turun, aku disambut oleh Rasulullah. Hal itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang. Sungguh suasana itu mengingatkan aku kepada Rasulullah, dan sehingga saat ini aku tidak sanggup untuk azan lagi." Dan Sayyidina Abu Bakar berkata sambil menitikkan air mata, "Wahai Bilal, jika memang alasanmu seperti itu, boleh." Lalu keesokan harinya Sayyidina Bilal pergi ke Syam beberapa hari, bahkan beberapa bulan lamanya. Dan sehingga suatu malam Sayyidina Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan di mana mimpinya itu, Bilal pun ditegur oleh Rasulullah sambil berkata, "Ya Bilal, ma hadal jabal, lima lam tajurni." Dalam riwayat Ibnu Az-Zakir, "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Mana rasa kerinduanmu kepadaku? Lama kau tak kunjung kepadaku." Terbangun Sayyidina Bilal dan sambil menangis, "Sungguh aku kaget." Rasulullah menegurku seperti itu. Lalu keluarganya pun datang, "Ada apa Bilal? Ada apa Bilal? Sehingga engkau tangis yang tidak seperti biasanya. Engkau tangis sangat luar biasa." Lalu Sayyidina Bilal hanya berkata, "Sungguh aku saat ini merasakan takut yang sangat yang tidak biasanya seperti dahulu." "Takut apa Bilal?" "Takut ditinggal oleh Rasulullah." "Rasulullah kenapa?" "Tadi aku sedang tidur, aku bermimpi Rasulullah, dan Rasulullah menegurku, 'Wahai Bilal, alangkah kerasnya dan gersangnya hatimu. Mana rasa kerinduanmu kepadaku? Lama kau tak kunjung kepadaku.'" Lalu keluarganya pun berkata, "Wahai Bilal, mungkin ini sudah saatnya engkau ziarah kepada Rasulullah, ke makam Rasulullah. Maka besok engkau berangkatlah ke makam Rasulullah di Madinah." Dan keesokan harinya Sayyidina Bilal berangkat ke Madinah, dalam riwayat kontak atau guntai, dan dalam riwayat lain kuda. Berjalan Sayyidina Bilal menuju ke Madinah, dan sungguh perjalanan yang sangat indah, karena perjalanan untuk menuaikan rasa kerinduan, untuk menemui kekasih yang sangat dicintai, kekasih baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berjalan Sayyidina Bilal dengan perjalanan tidak pernah kenal lelah, dan Sayyidina Bilal terus berjalan dan tidak ingin istirahat, karena yang ada di hati Sayyidina Bilal hanyalah untuk cepat sampai ke Madinah untuk menemui kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berjalan Sayyidina Bilal sehingga memasuki kota Madinah. Terlihatlah bukit-bukit yang ada di Madinah, dan saat itu Sayyidina Bilal mulai menitikkan air mata dengan derai. Bahwasannya Sayyidina Bilal tersadar bahwa bukit-bukit itu adalah yang pernah disaksikan oleh Sayyidina Bilal bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu berjalan Sayyidina Bilal, kemudian memasuki kota Madinah, dan tangis semakin kuat.
tangis semakin kuat sehingga Sayyidina Bilal pun suaranya kehabisan untuk ke makam Nabi Muhammad SAW, dan sampailah kepada makam Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah, dan ia hanya menundukkan kepala dan ia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, tetapi salamnya ini adalah salam yang orang yang sudah kehabisan suara karena suara Sayyidina Bilal telah dihabiskan dalam perjalanan untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Lalu Sayyidina Bilal pun tertunduk dan sambil mengucapkan, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Tertunduklah Sayyidina Bilal dengan darah air. Lalu tiba-tiba ada dua orang yang menepuk pundak Sayyidina Bilal, dan Sayyidina Bilal pun terkaget dan menoleh. Ternyata kedua orang itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan wakilnya Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal pun berdiri, lalu Sayyidina Bilal pun ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Bilal, mengapa engkau menangis seperti itu? Engkau tidak biasanya. Lalu Sayyidina Bilal menjawab, sungguh Sayyidina Abu Bakar, aku sangat merasakan takut yang takut sekali. Takut apa? Takut ditinggal oleh Rasulullah. Rasulullah kenapa? Melakukan dosa apa engkau? Aku pada saat aku bermimpi bertemu Rasulullah, dan Rasulullah menyebutku, wahai Bilal, alangkah keras dan gersangnya hatimu, lama kau tak kunjung kepadaku. Di mana rasa kerinduanmu kepadaku, Bilal? Lalu Sayyidina Bilal pun menangis dan tertunduk, dan Sayyidina Abu Bakar pun menghibur, wahai Bilal, ketahuilah, orang yang menangis karena rindu kepada Rasulullah, ia tidak akan ditinggal oleh Rasulullah, dan engkau adalah orang yang tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah. Benarkah itu, wahai Abu Bakar? Ya, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah karena engkau adalah seorang muazzinnya. Lalu bergembiralah Sayyidina Bilal bin Rabah dan merangkul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, dan tiba-tiba ngobrol. Dan Sayyidina Umar pun berkata, wahai Bilal, mumpung engkau masih di Madinah, bagaimana kamu azan lagi? Yang tadinya air mata sudah reda, mulai berderai lagi, melihat ke menara, melihat makam Rasulullah dan bergeleng kepala. Tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, sungguh aku tidak sanggup untuk azan lagi. Lalu tidak lama kemudian datanglah dua anak kecil itu menghampiri Sayyidina Bilal. Dari satu membonceng tangan kanannya Bilal, dan yang satunya lagi membonceng tangan kiri Sayyidina Bilal, dan sambil berkata, hai tukang azan kakekku. Sayyidina Bilal pun terkaget dan melihat, dan kedua anak kecil itu ternyata adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, adalah kedua cucu Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Bilal pun terkaget dan sambil mengangkat tangannya, ya Allah, terima kasih ya Allah, aku sangat rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan engkau telah kirimkan aku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu Nabi Muhammad, yaitu Hasan dan Husain. Lalu Sayyidina Bilal melihat wajah Sayyidina Hasan diberdirikan, dan Sayyidina Husain diberdirikan, dan Sayyidina Bilal melihat wajah Sayyidina Hasan dan berpindah kepada kaki Sayyidina Husain, menoleh lagi ke wajah Sayyidina Hasan dan menoleh lagi ke kaki Sayyidina Husain. Dan ketahuilah bahwa wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah, dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan Rasulullah. Lalu menoleh lagi ke wajah Sayyidina Hasan dan menoleh lagi ke kaki yang sangat mirip dengan Rasulullah, dan dipeluk kedua anak kecil itu sambil berkata, ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ini. Sampai keringatnya saja diingatkan oleh Sayyidina Bilal itu. Sungguh luar biasa. Itulah makna kecintaan kepada Rasulullah. Lalu Sayyidina Hasan kok ngomong, wahai Bilal, aku kangen dengan azan. Bagaimana kamu azan lagi? Lalu Sayyidina Bilal pun bingung dan melihat ke Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, lakukan, lihat hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah. Lalu Sayyidina Bilal pun menepati janji dan berkata, wahai Hasan dan Husain, sebelum engkau meminta aku untuk azan, sebelumnya adalah khalifah, namun aku tolak. Tapi saat ini
engkau dan Hasan dan Husain yang menyuruhku untuk azan. Aku tidak berani menolaknya saat ini, karena apabila aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut ditolak untuk azan di depan Rasulullah di surga nanti. Lalu ditentukanlah waktunya azan Sayyidina Bilal. Sudah ditentukan waktu azan, banyak orang yang sudah berkumpul di situ. Kapan Bilal mulai azan? Kapan Bilal mulai azan? Lalu ditentukan waktu sholat itu. Dalam riwayat itu waktu suhur, waktu sahur atau waktu subuh. Lalu banyak yang bilang, kapan Bilal mulai azan? Kapan Bilal mulai azan? Lalu dari belakang terlihatlah orang yang sangat hitam. Orangnya memang hitam, tapi hitamnya itu memancarkan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Lalu banyak orang yang melihat Sayyidina Bilal, banyak orang yang menangis karena kerinduan kepada Nabi Muhammad, karena apabila ada Sayyidina Bilal, maka di situ pasti ada Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Bilal pun berjalan memecah barisan sehingga dia menaiki menara, dan banyak orang-orang yang ada di situ sambil menangis bahwasannya inilah yang pernah disaksikan bersama Rasulullah dahulu pada saat Rasulullah masih hidup. Lalu Sayyidina Bilal menaiki menara. Sebelum dia azan, dia selalu menoleh di mana pada saat itu. Di situ aku pernah melihat Rasulullah. Sayyidina Bilal pun menangis sambil membasuh air matanya. Tangis semakin kuat sehingga Sayyidina Bilal pun lanjutkan azannya dengan berlafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara tangis semakin keras terdengar dari suara jamaah, banyak yang menangis terutama Sayyidina Bilal. Lalu Sayyidina Bilal pun lanjutkan azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara jamaah semakin ramai menangis, bahkan ada yang sampai terpingsan, yaitu Umar bin Abdurrahman bin Auf sampai terpingsan. Dan bahkan Al-Faruq Sayyidina Umar bin Khattab adalah diriwayatkan bahwa tangisannya adalah yang paling keras saat itu. Dan dalam riwayat lain, tidak ada tangis yang lebih keras, lebih dahsyat dibandingkan pada saat itu di Madinah. Kemudian Sayyidina Bilal melanjutkan azannya, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, mungkin itu aja. Maaf kurang belum selesai itu juga ceritanya, tapi waktunya udah habis ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.